apabila gerakan jasad dan gerakan hati ini mengarah kepada kebaikan, maka itu dinamakan taat. Apabila gerakan dari anggota tubuh dan gerakan hati ini mengarah kepada maksiat, maka itu dinamakan maksiat. Apabila gerakan tubuh, gerakan jasad, gerakan hati ini mengarah kepada pelanggaran hukum-hukum Allah SWT, maka itu dinamakan maksiat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, sangat mudah bagi kita untuk menandakan apakah kita ini dicintai oleh Allah SWT, termasuk orang yang dikasihi oleh Allah SWT atau tidak. Sangat mudah kita menilai diri kita apabila dalam keseharian kita, dalam sepanjang hidup kita ini banyak Allah tempatkan kita, maka disitulah tempat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu di dalam orang-orang yang taat, umpamanya selalu pergi ke masjid mendengarkan tausiah, sepanjang hidup kita ini dikumpulkan dengan siapa? Kalau seandainya waktu itu banyak, maka itulah tempat kita di sisi Allah SWT. Tapi ingat, kalau seandainya di dalam perjalanan hidup kita lebih banyak kita itu dikumpulkan dengan orang-orang yang berbuat pelanggaran maksiat, maka itulah tempat kita di sisi Allah SWT. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu, sesuai dengan judul khutbah yang khatib angkat tadi, apa bedanya antara penyakit yang ada pada jasad ini yang disediakan rumah sakit untuk mengobatinya, dan juga apa bedanya dengan penyakit batin yang banyak sekali kita tidak menyadarinya. Lalu disediakan apa pula rumah sakit yang bisa mengobati batin ini? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah penyakit batin kita sadari, maka penyakit batin inilah yang lebih utama untuk diobati. Mengapa demikian? Kita mengetahui kalau seandainya orang yang mati, lalu dia kematiannya itu disebabkan oleh suatu penyakit jasmani, umpamanya kanker, disebabkan serangan jantung. Kalau orang ini meninggal dunia, maka urusannya selesai. Tidak akan ada lagi tuntutan, karena penyakit jasmani tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang terkena penyakit jasmani ini. Tidak dituntut di akhirat. Oleh sebab itu, dia hanya dapat pahala jika seandainya dia sabar dengan penyakit jasmani yang dideritanya. Itu baru menjadi amal bagi orang yang terkena penyakit
jasmani. Namun beda halnya dengan penyakit rohani. Kalau seandainya masih ada sifat sombong, sifat ria, pamer, sifat angkuh, sifat dengki, kalau seandainya dibawa mati, kita ketahui bahwa sedikit saja kesombongan yang ada di dalam hati kita, walaupun sebesar zarrah, sebesar biji zarrah, setitik sebesar atom tersisa di dalam hati kita, maka tidak akan masuk surga. Kita mengetahui bahwa dengki adalah haram. Kita mengetahui bahwa ketika kita ria, maka amalan kita akan terhapus sebagaimana ketika batu pasir yang diturunkan hujan dari atas langit dengan deras. Ada pasir, ada batu yang di atasnya itu ada pasir, lalu ada air hujan yang menyinarinya, yang mengguyurkannya dengan deras, maka tidak akan tersisa lagi amal kita tersebut karena ria, karena pamer. Oleh sebab itu, adakah ketika orang ini mati membawa sifat ini, selesai setelah dia meninggal ini, kita ketahui inilah yang akan dibawa sampai ke akhirat nanti. Karena kita ketahui itu adalah dosa rohani. Dosa rohani kita bawa sampai mati dan akan disiksa di dalam api neraka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa memang jasad kita ini akan mati, akan mengalami maut. Namun ingatlah bahwa roh ini dikekalkan, kekal dia, karena dikekalkan oleh Zat yang Maha Kekal, Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita mati membawa penyakit hati, membawa penyakit rohani ini, maka besar kemungkinan kita tidak akan bisa selamat. Oleh sebab itu, ada rumah sakit yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengobati hati kita, yaitu kita bisa menempuh jalan thariqat yang dikenal dengan thariqat Naqsabandiyah. Di daerah kita ini ada Madrasah Nurul Amal, ada Madrasah As-Sofiyah yang Allah siapkan untuk kita mengobati hati kita. Di dalam madrasah tersebut adalah samalah seperti halnya adalah sebagai rumah sakit. Rumah sakit yang terbesar untuk rohani kita di Indonesia ini adalah yang ada di Babu Salam Langkat. Oleh sebab itu, mari kita mengenali hati kita, karena apapun yang kita lakukan pastilah akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan jelaskan tentang kadang-kadang di dalam thariqat ini banyak kontroversinya. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, namun kita tidak pernah tidak pernah melakukannya dengan pengalaman langsung. Kita kurang ilmu tentang thariqat. Orang thariqat ketika dia melakukan khalwat suluk, mereka lah orang-orang yang terbaik. Mengapa demikian?
karena mereka 10 hari 10 malam mereka melakukan khalwat, terjaga wudhu mereka. Orang yang bersuluk dalam 10 hari 10 malam, mereka lah yang paling sunnah, yang paling mengikuti sunnah Nabi. Karena Thariqat Naqsyabandiyah itu didirikan, diazas dengan dasar Al-Quran dan hadis. Maka apapun yang dilakukan oleh orang yang bersuluk, orang yang berkhalwat, orang yang bersuluk 10 hari itu adalah kelakuan Nabi yang dicontohkannya. Orang yang dalam keadaan suluk, ketika itu dia tidak memakan makanan dari makanan yang bernyawa, disembelih. Karena kita mengetahui setiap makanan yang bisa berdarah, disembelih, baik itu ayam, baik itu apa, karena mengandung protein yang tinggi. Ketika itu dimakan, sedangkan orang yang dalam suluk, ketika itu dia perlu banyak zikir. Kalau banyak protein dimakan, maka tidak akan sanggup untuk menjalankan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir kepadaku, dzikran katsiran. Allah tidak menyebutkan jumlahnya, tetapi dalam madrasah suluk, di dalam rumah sakit tersebut ada ditentukan banyak zikirnya oleh yang mengazasnya adalah Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Di dalam orang yang bersuluk, jangan pernah kita mengabaikan bahwa mereka lah yang paling sempurna melaksanakan sholat 5 waktu. Setengah jam sebelum waktu itu berkumandang, mereka